Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Salam dan bahagia. Saya Augusni Hananiwati Telong Banua STH MPDK GR, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik untuk tahapan pasca observasi. Pada saat ini, saya bersama dengan pengajar praktik Ibu Fatmalina Lase, SPD SD, dan rekan sejawat saya, Ibu Susianti Firgorayana Zega, STH. Berikut ini, kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi akademik yang sebelumnya pra-observasi dan observasi sudah kami laksanakan pada tanggal 27 Maret dan 28 Maret 2023 yang lalu. Terima kasih. Salam guru penggerak. Selamat pagi Bu Susi. Apa kabarnya Bu? Baik Bu, terima kasih untuk kesediaan Ibu pada hari ini. Kita melaksanakan percakapan supervisi akademik yang pada saat ini yaitu tentang tahapan pasca observasi setelah kita melakukan supervisi akademik beberapa minggu yang lalu Bu. Sebelumnya dulu Bu, saya mau bertanya ke Ibu tentang tujuan pembelajaran supervisi akademik kita pada minggu yang lalu itu Bu. Baik, terima kasih Bu. Tujuan pembelajarannya itu melalui model problem based learning dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran penugasan dan diskusi kelompok. Saya berharap itu siswa mampu menjelaskan apa arti damai sejahtera itu menurut kita. Itu yang pertama Bu. Dan yang kedua, mengharapkan siswa itu mampu menggambarkan ciri-ciri kehidupan masyarakat yang diikuti oleh damai sejahtera yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang ketiga Bu, siswa itu mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku pembawa damai sejahtera itu apa saja. Dan yang terakhir Bu, tujuannya itu siswa mampu membuat laporan tindakan yang dilakukannya untuk mewujudkan damai sejahtera Allah kepada sesamanya. Begitu Bu. Iya Bu, kalau begitu tujuan pembelajaran pada saat itu kita sudah capai. Iya. Saya juga ingin bertanya kembali kepada Ibu tentang area pengembangan yang hendak Ibu capai di mata pelajaran tersebut. Baik Bu, yang ingin saya capai itu yaitu mengembangkan kemampuan intelektual, yaitu dengan cara menjelaskan materi itu secara jelas sehingga mudah dipahami oleh siswa. Dan saya juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kedua, saya ingin mencapai mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman di dalam kemampuannya. Begitu. Oh iya Bu, berarti area pengembangannya itu yang dilaksanakan pada saat supervisi beberapa minggu yang lalu ya Bu. Itu strategi yang dipersiapkan pada saat itu Bu, kira-kira apa saja itu ya Bu? Iya, baik Bu. Waktu itu saya mempersiapkan itu, saya menggunakan Bu model problem basic learning dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran penugasan dan diskusi kelompok. Dan yang keduanya Bu, saya memilih media atau alat dan bahan pembelajaran, yaitu saya menggunakan media LCD proyektor, laptop, dan bahan tayang PPT dan sumber belajar Bu, itu saja. Oh iya Bu, berarti itu kemarin pada saat kita melakukan pra-observasi dan itu sudah kita laksanakan pada saat kita supervisi di kelas ya Bu. Itu di lembar berikutnya ya Bu, kan itu adalah hasil pengamatan saya ketika Ibu mengajar di kelas pada saat itu ya Bu. Lalu saya memperhatikan semua area observasi yang sudah Ibu sampaikan, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian di kegiatan penutup. Dan itu Bu sudah teramati semua dan sudah terlaksana dengan baik.
luar biasa buat Ibu Susi pada saat itu di pelaksanaan supervisi di dalam kelas. Hanya saja Bu, pada saat kesempatan ini sebagai supervisor pada saat itu ya Bu, saya mensupervisi di kelas, dan sedikit catatan tambahan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu untuk perbaikan ke depannya ya Bu. Bukan apa-apa ya Bu, bukan berarti saya juga di sini sudah hebat atau bagaimana, kita memang sama-sama belajar. Tetapi dari yang saya amati, beberapa catatan tambahan saya itu Bu, yang pertama itu saya melihat kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dan itu Ibu sudah sampaikan pada pra-observasi. Lalu yang kedua, seluruh langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai Bu dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang tertuang dalam RPP. Yang ketiga, pada saat itu juga Ibu sebagai guru yang mengajar sudah berusaha lah Bu dengan baik dalam pengelolaan kelas. Dan saya juga melihat Bu, pada saat itu peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Dan sedikit Bu, sebagai saran untuk kedepannya, di sini bisa menjadi catatan saya untuk digunakan Ibu sebagai refleksi kita juga sebagai guru dalam kelas, yaitu yang pertama itu Bu, perlu adanya referensi lain selain buku cetak yang dibagikan oleh sekolah saat pelaksanaan pembelajaran. Ini juga sebagai bahan-bahan untuk kita dan untuk bahan diskusi bagi anak-anak. Lalu yang kedua, untuk lebih menarik lagi, waktu itu kan Bu ada presentasi kelompok di kelas. Mungkin waktu itu karena waktu yang kurang ya Bu, tapi ini untuk kedepannya. Jadi kalau ada presentasi kelompok yang dilakukan di depan kelas, itu siswa lebih apalagi aktif, terutama yang diam-diam. Lalu kita berikan juga rangsangan kepada mereka supaya mereka bisa mengeluarkan pendapatnya di depan umum, dan ini juga sebagai wahana untuk melatih anak-anak kita. Jadi itu saja dulu Bu yang bisa saya berikan refleksi saya untuk pengajaran yang sudah dilaksanakan pada supervisi di kelas. Baik Bu Susi, pada tahapan pasca observasi supervisi akademik ini ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan supervisi akademik kita ini ya Bu, yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu ya Bu. Di sini kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu temukan saat pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik Bu, yang menjadi hambatan atau kendala saya, karena saya akan melakukannya dengan metode penugasan atau diskusi. Nah, di saat itu dalam mengkondisikan murid, karena kita membagi kelompok, karena diskusi, mereka banyak yang tidak terima dengan kelompok yang sudah saya ajukan atau saya bentuk. Mereka ingin kelompok yang mereka mau dengan teman yang mau, sementara itu kan tentu tidak akan membangun. Jadi padahal pertimbangan saya itu mereka akan dapat belajar lebih mengenal teman dan berinteraksi dengan teman yang lain dan berbagi ilmu. Itu Bu kendala yang saya hadapi. Oh iya ya Bu, berarti Ibu mengalami bagaimana mengkondisikan anak-anak di kelas ya, karena mereka kadang-kadang memilih siapa mereka suka dalam satu kelompok. Karena saya menggunakan metode diskusi. Iya, tapi itu tidak menjadi masalah ya Bu, karena hanya terkendala saja Ibu. Tapi dengan pembiasaan pasti anak-anak lama-lama terbiasa berkolaborasi dengan semua temannya dalam kelas. Iya. Lalu dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan beberapa minggu yang lalu itu, bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu merasakan kepuasan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan tersebut, atau menurut Ibu bagaimana? Apa masih kurang? Ya, kalau saya masih merasa belum puas, dan saya menginginkan ke depannya bisa lebih baik lagi sih. Karena bagi saya itu puas itu ketika apa yang saya ajarkan kepada anak-anak, mereka itu maunya bisa banyak atau langsung menyerap bahan ajar yang saya ajarkan itu. Sehingga saya merasa kalau seperti itu terjadi, maka tercapailah tujuan saya dengan pembelajaran itu. Dan artinya juga itu saya puas dengan pertemuan itu, dengan mengadakan pembelajaran dengan anak-anak.
Begitu Bu. Oh iya ya Bu, berarti luar biasa juga ya Bu. Berarti harapan Ibu kepada anak-anak tidak hanya sampai di situ, Iya. tapi Ibu selalu berharap anak-anak semakin lebih baik lagi di setiap pertemuan yang akan Ibu lakukan. Berarti luar biasa ya Bu. Berarti Ibu punya visi dan misi di kelas itu untuk mengembangkan anak-anak ke arah yang lebih baik. Baiklah Bu, kalau begitu apa hal-hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung di kelas yang Ibu mengajar? Baik, sebenarnya banyak ya Bu, tapi singkat aja nih Bu ya. Ternyata ketika saya membawakan materi pembelajaran tentang damai sejahtera, dan di situ anak-anak baru memahami ternyata ada damai sejahtera dalam penggunaan kata shalom, dan mereka juga bisa mengerti ternyata kata shalom itu juga ada di dalam bahasa-bahasa yang lain. Misalnya itu Bu, dalam perjanjian baru itu kan diterjemahkan dengan Irene sesuai dengan ada di materi. Mereka baru paham itu ternyata ada bahasa lainnya. Nah, dan di beberapa konsep itu dalam menerjemahkan kata shalom, mereka juga baru paham bahwa dalam kata shalom itu dia memiliki makna yang sangat banyak Bu, atau terkandung itu banyak sekali artinya. Misalnya itu Bu, itu persahabatan, kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan. Mereka baru paham ternyata yang saya sebutkan tadi itu bagian juga dari damai sejahtera. Seperti itu Bu. Oh iya Bu, berarti waktu kita melaksanakan supervisi pada saat itu yang salah satu hal positif itu adalah penggunaan video ya Bu. Iya. Dan saya juga melihat langsung Iya. pada saat itu ya, sehingga pemikiran anak-anak terbuka pada saat itu ketimbang mereka hanya berliterasi membaca buku. Ini mereka langsung melihat langsung, dan mereka juga pada saat itu juga termotivasi, tumbuh keinginan-keinginan. Apalagi kalau tidak salah ya Bu, kita pada saat itu melaksanakan mindfulness yang ada apa itu Bergerak-gerak. iya, ada senamnya di Iya. kelas. Jadi anak-anak juga sudah gembira pada saat itu ya. Iya. Juga termasuk hal positif yang kita temukan. Iya. Baiklah Bu, kalau begitu saya rasa mungkin yang Ibu sampaikan ini sudah sangat luar biasa dengan pengembangan yang sudah kita lakukan. Dan karena Ibu sudah menemukan beberapa hal-hal positif di dalamnya, kira-kira apa yang akan Ibu akan perbaiki pada pertemuan-pertemuan selanjutnya? Iya, kalau saya berpikir, saya berencana sih ya, saya harus lebih mempersiapkan diri lagi secara pribadi, dan juga tentu saya harus mempersiapkan bahan ajar itu lebih ekstra lagi supaya saya dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan dapat membuat mereka menyenangkan mereka dan membuat mereka menambah wawasan dan menyukai pembelajaran dan setiap materi yang saya sampaikan. Begitu. Oh iya Bu ya, berarti ada kemajuan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Iya. Baiklah Bu, dari apa yang sudah saya tanyakan ini, kira-kira rencana atau tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan untuk kedepannya setelah Ibu memikirkan perbaikan-perbaikan tadi? Baik Bu, saya sih inginnya memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dan juga yang belum terlaksana, dan saya ingin nantinya bisa terlaksana dengan maksimal. Itu yang ingin saya tindak lanjuti ke depannya nanti, dengan mencermati hambatan dan beberapa hal-hal yang sudah berlalu. Dan yang kedua, saya juga ingin menciptakan suatu pembelajaran itu yang inovatif, menyenangkan, dan juga tentunya berpihak pada murid, sehingga setiap materi yang kita sampaikan itu sungguh-sungguh bermanfaat untuk murid, tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan saja. Begitu. Oh iya Bu, berarti Ibu sudah memikirkan bahwa ini harus segera ditindaklanjuti. Iya. Semoga di tahun pelajaran yang baru ini ya Bu, Ibu semakin semangat dan aksi nyatanya lebih real lagi kepada anak-anak kita. Baik Bu, saya rasa untuk percakapan kita pada hari ini tentang tahapan pasca observasi, saya juga ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti coaching supervisi akademik ini. Baik Bu, ya, kalau perasaan saya tentu senang loh Bu. Saya juga bahagia sekali saya bisa bertemu dengan Ibu, dan Ibu juga bisa berbagi ilmu dengan saya. Dan yang paling penting buat saya, banyak menambah wawasan saya. Dari hal-hal yang lama, kita ada hal yang baru yang sebenarnya bisa kita lakukan bila kita mau belajar, dan bila kita juga mau membuka diri dengan perubahan dan perkembangan yang ada. Terima kasih juga Ibu untuk ilmu, masukan dan sarannya,
Dan tentu saya minta tetap bantuan dan juga saran ke depan nantinya. Begitu Bu, terima kasih. Baik Bu Susi, saya juga sangat berterima kasih. Ibu juga sudah memberikan waktu bersedia untuk membantu saya belajar menjadi seorang supervisor, terlebih dalam mata pelajaran yang sedang kita ampu saat ini. Baik Bu, demikian untuk percakapan kita pada kesempatan ini. Demikian pelaksanaan tahapan pasca observasi untuk coaching supervisi akademik yang telah kami laksanakan, dan semoga apa yang telah kami lakukan ini dapat kami laksanakan dengan baik ke depannya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati.